Yang pertama ada customer. Customer adalah pihak yang membeli atau membayar suatu produk atau jasa. Mereka bisa berupa individu atau organisasi dan menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan. Customer terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pengguna layanan, yaitu pihak yang memakai atau merasakan langsung manfaat dari produk atau jasa tersebut. Yang kedua, ada pengambil keputusan, yaitu pihak ini menentukan apakah suatu produk atau jasa akan dibeli atau tidak. Pemberi pengaruh. Pengertian pemberi pengaruh adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan dalam membeli atau menggunakan suatu produk dan jasa. Meskipun mereka bukan pembeli utama, dalam proses pembelian seringkali keputusan tidak diambil sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Berikutnya ada jenis-jenis pemberi pengaruh, yaitu keluarga. Contohnya orang tua yang mempengaruhi anak dalam memilih sekolah atau produk. Berikutnya ada teman. Rekomendasi teman sangat kuat karena ada unsur kepercayaan. Toko publik. Review produk dari selebgram atau youtuber dapat meningkatkan minat pembeli. Yang terakhir ada ahli atau profesional, misalnya dokter yang merekomendasikan obat atau skincare tertentu. Berikutnya ada partner jangka panjang. Partner jangka panjang adalah pelanggan atau mitra bisnis yang menjalin hubungan berkelanjutan dengan perusahaan dalam waktu lama dan memberikan kontribusi berulang. Cara yang bertujuan membangun hubungan bukan hanya transaksi sesaat. Berikutnya ada sumber data bisnis. Dalam CRM, pelanggan merupakan sumber data umum yang sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data identitas, riwayat pembelian, pola konsumsi, feedback, dan keluhan respons terhadap promosi. Yang kedua, relationship. Dalam konteks bisnis, relationship biasanya diartikan sebagai hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan yang dibangun melalui interaksi yang terus-menerus. Tujuannya yaitu untuk membangun kepercayaan dan keterikatan. Ada 6 elemen penting dalam relationship. Yang pertama, komunikasi dua arah, yaitu di mana perusahaan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menerima masukan, kritik, dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kepercayaan, yaitu di mana pelanggan percaya kepada perusahaan bahwa perusahaan jujur, konsisten, dan menepati janji. Kepercayaan membuat pelanggan merasa aman saat melakukan transaksi. Yang ketiga, pengalaman, yaitu semua hal yang dirasakan oleh pelanggan saat berinteraksi dengan perusahaan, baik itu sebelum membeli, saat membeli, maupun setelah membeli, yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan. Yang keempat adalah kepuasan. Kepuasan adalah perasaan pelanggan saat sudah menggunakan produk atau layanan dan mereka membandingkannya dengan harapan mereka. Jika pelayanan dan produk sesuai dengan harapan mereka, bahkan melebihi harapan konsumen, mereka akan merasa puas. Konsumen yang merasa puas cenderung akan melakukan pembelian ulang dan merekomendasikannya kepada orang lain. Yang kelima adalah komitmen. Komitmen adalah keinginan pelanggan untuk menjalin hubungan dengan perusahaan dalam jangka panjang. Komitmen ini muncul ketika pelanggan sudah merasa nyaman dengan perusahaan dan merasa diberi nilai lebih. Komitmen ini sangat penting karena pelanggan yang sudah memiliki komitmen akan selalu melakukan pembelian ulang dan menjadi pembeli setia. Kemudian adalah emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul saat berinteraksi dengan perusahaan. Emosi ini bisa berupa emosi positif. Emosi positif ini muncul ketika pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Mereka akan menjalin hubungan dengan baik. Adapun emosi negatif. Emosi negatif ini ketika pelanggan merasa kecewa walaupun produk dari perusahaan itu bagus. Dalam CRM, manajemen berfokus pada pengelolaan antara perusahaan dengan pelanggan agar tercipta daya saing yang efektif dan kuat. Mengumpulkan data pelanggan adalah kegiatan mengumpulkan data untuk mengetahui preferensi pelanggan. Datanya dapat berupa data identitas, data interaksi, dan data perilaku. Menganalisis perilaku pelanggan adalah kegiatan menganalisis atau menafsirkan perilaku pelanggan untuk mengetahui pola, kebiasaan, dan preferensi pelanggan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sumber pasar yang baik dan mengetahui keinginan pelanggan. Selanjutnya, merancang strategi interaksi. Strategi interaksi adalah perencanaan cara perusahaan berkomunikasi dan membangun hubungan kepada pelanggan secara efektif
terarah, dan juga berkelanjutan. Nah, dalam CRM ini, interaksi itu bukan hanya transaksi jual beli, tetapi mencangkup komunikasi sebelum pembelian, sesaat pembelian, dan juga setelah pembelian. Nah, contoh misalnya pada aplikasi e-commerce seperti Shopee yang memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian pelanggan. Selanjutnya, mengelola pengalaman pelanggan atau customer experience. Customer experience ini adalah keseluruhan pengalaman pelanggan saat berinteraksi, mulai dari awal mengenal produk hingga layanan purna jual. Cara mengelola pengalaman pelanggan itu dengan cara pelayanan yang cepat dan responsif, dan juga penanganan komplain yang baik. Contohnya itu pada Gojek yang memberikan layanan rating pada driver untuk menjaga kualitas layanan pelanggan. Selanjutnya, menjaga loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan ini adalah komitmen pelanggan untuk terus-menerus menggunakan produk atau jasa perusahaan itu dan tidak berpindah ke pesaing manapun. Contohnya itu ada Starbucks yang mempunyai program seperti Starbucks Reward yang memberikan poin di setiap pembelian agar bisa ditukarkan kembali.